Sudah 5 tahun aku menikah dengan Dewa. 5 tahun yang penuh harapan dan doa. Namun juga 5 tahun yang perlahan-lahan menggerus kepercayaan diriku sebagai seorang istri. Sejak tahun kedua pernikahan, kami mulai ikut program hamil. Mulai dari herbal, terapi hormon, inseminasi, sampai anjuran spiritual dari ustaz dan tabib yang direkomendasikan keluarga besar. Namun hasilnya selalu sama, negatif. Setiap bulan aku menanti-nanti 2 garis merah di test pack. Dan setiap bulan pula aku berakhir dengan 1 garis dan air mata yang tak terbendung. Awalnya Dewa selalu di sampingku. Ia mengusap punggungku setiap aku menangis. Bilang bahwa semua akan datang pada waktunya. Tapi beberapa tahun terakhir, ada yang berubah. Dewa semakin sering pulang malam. Jika pulang pun, lebih sering langsung tidur. Kadang membelakangiku di ranjang, tanpa pelukan, tanpa percakapan. Kadang bahkan tidak menyentuh makan malam yang sudah aku siapkan dengan harapan ia akan pulang lebih awal. Dan yang paling menyakitkan, diamnya. Dewa tak lagi membelaku di depan ibunya. Bu Ratna, ibu mertua yang tinggal bersama kami, tak pernah benar-benar menyukaiku. Tapi sejak tahun keempat pernikahan, sindirannya menjadi lebih tajam. Ia sudah tak lagi menyembunyikan rasa kecewanya karena aku belum kunjung hamil. 5 tahun nikah, tapi belum juga isi? Kamu yakin kamu perempuan normal? Nindi, kamu tuh istri, bukan pajangan. Fungsinya yang ngasih keturunan. Ucapan-ucapan itu terus terngiang di telingaku. Dan yang paling menyakitkan bukan hanya kata-katanya, tapi kenyataan bahwa Dewa hanya diam. Tidak satu pun pembelaan keluar dari mulutnya. Bahkan kadang aku mendengar dia membenarkan ibunya saat aku tidak ada. Saya juga capek, Bu. Saya juga pengen punya anak. Setiap kali mendengar kalimat itu, rasanya seluruh tubuhku remuk. Aku pun ingin punya anak. Aku juga capek. Tapi aku memilih diam dan menahan segalanya. Malam itu, aku duduk sendiri di ruang tamu, menatap album foto pernikahan kami. Wajahku dan Dewa begitu bahagia dalam bingkai putih itu. Rasanya seperti melihat 2 orang asing. Belum tidur, suara Dewa terdengar datar. Aku menoleh pelan. Belum. Cuma lihat-lihat foto. Ia hanya mengangguk. Besok kamu ke dokter sendiri ya. Aku ada meeting pagi. Aku mengangguk pelan, menahan perih yang mulai menggenang di mataku. Ia masuk kamar tanpa pamit, tanpa senyum, tanpa peluk seperti dulu. Aku tahu, ada yang berubah. Dan entah kenapa, aku mulai merasa bahwa bukan hanya cintanya yang memudar, tapi tempatku di rumah ini pun perlahan-lahan hilang. Aku belum tahu saat itu, bahwa semua yang kutakutkan akan benar-benar terjadi tak lama lagi. Pagi itu, suara wajan yang beradu dengan spatula di dapur terdengar nyaring. Aku bangun lebih pagi dari biasanya. Membuat sarapan untuk Dewa dan Bu Ratna sudah menjadi rutinitas. Meski aku tahu keduanya nyaris tak pernah benar-benar menghargainya lagi. Aku meletakkan piring berisi nasi goreng dan telur di meja makan. Tak lama, Bu Ratna muncul dengan daster bunga dan sandal rumahnya yang berbunyi plek-plek. Ia duduk, mengendus makanan, lalu mendengus pelan. Nasi goreng lagi? Nggak bosen kamu? Nin? Jangan-jangan karena makanmu gini terus, makanya rahimmu ngambek. Aku terdiam. Seperti biasa, Dewa muncul beberapa menit kemudian, mengenakan kemeja biru favoritnya. Ia tak menyapaku, hanya duduk dan mulai makan. Nindi, besok sore temenin aku kontrol ke klinik, kataku pelan sambil menuangkan teh ke gelasnya. Dewa meletakkan sendoknya. Lusa aja, besok aku lembur. Sebelum aku sempat menjawab, Bu Ratna memotong, suara tajam dan penuh cemoohan. Kontrol? Buat apa? Udah berapa tahun kamu ke dokter kesana sini? Hasilnya nol. Kamu pikir rahim bisa diservis kayak motor?
Hatiku tercekat. Aku ingin marah, ingin membela diriku. Tapi saat kulihat wajah Dewa, ia tak bereaksi. Ia hanya melanjutkan makannya, seolah tak ada yang salah. Aku merasa seperti orang asing di rumah sendiri. Rumah yang dulu kupikir akan menjadi tempat raman, kini menjadi kandang racun yang perlahan merusak pikiranku setiap hari. Setelah Dewa berangkat kerja, aku duduk di kamar, termenung. Tanganku menggenggam hasil cek hormon terakhir dari dokter. Harapan terakhir yang kupegang. Kata dokter, peluangku masih ada. Rahimku sehat. Hanya perlu kesabaran. Tapi di rumah ini, kesabaran sudah jadi bahan bakar yang habis dipakai orang lain. Bu Ratna masuk tanpa mengetuk. Nindi, kamu sadar nggak sih? Dewa itu laki-laki mapan, ganteng, punya pekerjaan bagus. Banyak perempuan di luar sana yang pengen jadi kamu. Tapi kamu sia-siain kesempatannya. Aku berdiri. Saya tidak menyia-nyiakan apapun. Bu, saya berusaha. Berusaha. Ia tertawa sinis. Iya, berusaha bikin anak yang gak jadi-jadi. Kamu tahu nggak? Dewa itu sudah capek. Tapi kamu egois. Kamu tahan dia di pernikahan kosong. Aku menarik napas dalam-dalam. Saya istri sahnya. Bu, saya punya hak. Hak. Wajah Bu Ratna memerah. Kalau kamu benar-benar sayang sama Dewa, kamu harusnya sadar diri. Udah waktunya kamu mundur. Biar dia bahagia. Waktu seakan berhenti. Mundur? Apakah itu benar yang mereka inginkan? Aku hanya diam. Lagi-lagi diam. Tapi hatiku kali ini tak tinggal diam. Ia memberontak. Ia berteriak dalam keheningan. Aku juga manusia. Malam itu, aku dan Dewa tidur tanpa bicara. Tak ada pelukan. Tak ada genggaman tangan. Aku memandangi punggungnya. Ingin bertanya, apa kamu masih mencintaiku? Tapi aku tahu, jawabannya hanya akan menyakitiku. Jadi aku diam. Seperti biasanya. Dan dalam diam itu, aku sadar satu hal. Aku sedang tidak hanya kehilangan anak yang belum pernah ada, tapi juga suami yang perlahan-lahan pergi, meski tubuhnya masih di sisiku. Aku pulang dari klinik sore itu dengan tubuh lelah dan hati yang semakin kosong. Dokter memberiku harapan kecil. Katanya aku tidak mandul. Aku masih bisa hamil secara alami. Hanya perlu waktu dan ketenangan. Lucu. Tenang? Bagaimana aku bisa tenang di rumah ini, di mana setiap langkahku diawasi dan setiap kekuranganku jadi bahan pembicaraan? Saat aku membuka pintu rumah, aku langsung mendengar suara Bu Ratna dari ruang tengah. Nada bicaranya tajam. Dewa ada di sana juga. Mereka tidak sadar aku sudah pulang. Bu, saya juga bingung harus gimana, kata Dewa. Saya udah sabar. Tapi 5 tahun. Bu, orang-orang udah punya 2, 3 anak. Makanya, kamu pikir sampai kapan kamu harus nunggu dia? Dia tuh perempuan mandul. Dewa, mandul. Aku berdiri mematung. Kata itu menggema di telingaku. Mandul. Tanganku gemetar. Aku melangkah masuk dan menatap mereka berdua. Dewa langsung berdiri, agak terkejut. Bu Ratna tak peduli, justru menatapku dengan sorot penuh tuduhan. Kamu udah denger, kan? Katanya. Bagus. Jadi kamu tahu, kamu itu masalahnya, bukan Dewa. Aku mencoba bicara dengan suara tenang, tapi suaraku bergetar. Saya baru pulang dari dokter. Saya nggak mandul, Bu. Saya sehat. Saya masih bisa hamil. Bu Ratna tertawa, sinis dan kasar. Dokter kamu itu cuma jual harapan. Udah, Nin. Jangan membohongi diri sendiri. Kamu itu cuma buang-buang waktu anak saya.
Aku menatap Dewa, berharap sedikit keberpihakan. Dewa, kamu percaya saya, kan? Kamu tahu saya berusaha. Dewa memejamkan mata, lalu membuka mulutnya perlahan. Nindi, aku capek. Aku mundur 1 langkah. Apa maksudmu? Aku nyesel. Aku nyesel nikah sama kamu. Kalimat itu seperti pisau. Tajam, dingin, mengiris sampai ke dalam tulang. Aku nyesel nikah sama kamu. Aku berdiri membeku. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Bu Ratna memutar bola matanya, seolah kalimat itu sudah sangat wajar. Nah, akhirnya kamu ngomong juga. Wah, udah telat 5 tahun kamu sadar. Aku ingin berteriak, ingin marah. Tapi tubuhku terlalu lemas untuk apapun. Dewa, kamu tahu aku sayang kamu, kan? Tanyaku nyaris berbisik. Dewa hanya menatapku dengan pandangan yang asing. Tak ada cinta di sana. Tak ada lagi orang yang dulu berdiri di altar dan berjanji sehidup semati. Kita udah coba, Nin. Tapi kamu tahu sendiri, nggak ada hasilnya. Aku menggigit bibirku, mencoba tetap berdiri. Jadi apa? Kamu mau cerai? Ia tak menjawab, tapi diamnya sudah cukup menjadi jawaban. Malam itu, aku mengemasi pakaianku sendiri. Tak ada yang membantuku, tak ada yang menahanku. Bu Ratna hanya berdiri di lorong kamar, memeluk dadanya sambil tersenyum tipis. Akhirnya kamu sadar juga. Semoga kamu bisa nemu laki-laki lain yang sabar kayak Dewa. Dewa berdiri di balik ibunya, tidak mengucap kata perpisahan, tidak menawarkan tumpangan, tidak memelukku untuk terakhir kali. Ia hanya melihat dengan mata kosong yang bahkan tak berani menatap mataku. Aku melangkah keluar rumah dengan koper di tangan dan hati yang tak lagi utuh. Aku berpikir, mungkin ini akhirnya. Mungkin aku memang tidak cukup. Tapi aku belum tahu bahwa sesungguhnya hidupku baru akan dimulai. Langit sore itu mendung. Awan kelabu seakan memahami apa yang sedang kurasakan. Aku berdiri di pinggir jalan, membawa koper tua dan tas ransel kecil. Tak tahu harus kemana. Tak tahu siapa yang bisa kutemui. Nomor-nomor di ponsel terasa asing. Aku terlalu malu untuk menelepon keluargaku. Mereka bahkan tidak tahu apa yang terjadi di rumah tanggaku. Angin meniup rambutku yang kusut. Aku memeluk diriku sendiri, dingin dan kosong. Aku diusir. Dibuang, tanpa hormat, tanpa belas kasih. Seolah aku hanyalah beban yang akhirnya berhasil mereka singkirkan. Dewa bahkan tidak keluar rumah untuk melihatku pergi. Bahkan tidak menoleh. Setelah 5 tahun bersama, aku pergi seperti tamu yang tak pernah diundang. Aku naik angkot ke arah rumah sahabatku, Santi. Ia satu-satunya yang tahu sedikit tentang masalahku. Tapi bahkan padanya aku tak pernah bercerita semua. Aku terlalu menjaga harga diri Dewa. Dan sekarang aku sadar, semua itu sia-sia. Santi menyambutku dengan pelukan. Hangat, tapi penuh tanya. Nin, kamu kenapa? Kamu kok kayak orang habis kehilangan segalanya? Aku tak langsung menjawab. Air mata menjawab lebih dulu. Dan untuk pertama kalinya, aku biarkan diriku menangis tanpa ditahan. Tubuhku gemetar di pelukannya. Seluruh isi dadaku seolah meledak keluar. 5 tahun beban, 5 tahun luka, 5 tahun diam. Aku diusir. San, mereka buang aku kayak sampah. Astaga, Nin. Aku nggak kuat. Aku nggak kuat lagi. Aku nggak sanggup. Malam itu aku tidur di kasur kecil di ruang tamu Santi. Ia memberiku baju tidur dan membiarkanku istirahat tanpa banyak bertanya. Aku berterima kasih dalam hati.
untuk tidak membuatku harus mengulang semua luka dalam bentuk cerita. Beberapa hari berlalu, aku mulai merasa sedikit lebih tenang. Walau sesekali, aku masih terbangun di malam hari dengan dada sesak dan mata basah. Aku mencoba makan dengan normal, tapi tubuhku terasa lemas, mual, dan mudah lelah. Kupikir itu karena stres. Tapi lama-kelamaan, aku mulai curiga. Terlambat haid, payudara nyeri, mual di pagi hari. Aku menatap test pack yang kubeli dari minimarket dekat rumah Santi. Aku duduk sendiri di kamar mandi, menatap 2 garis merah yang begitu jelas. Tanganku gemetar. Positif. Aku hamil. Air mataku tumpah. Tapi kali ini bukan karena luka, melainkan karena keajaiban. Tuhan memberiku hadiah setelah semua penghinaan. Setelah mereka mencapku mandul, tak berguna, dan layak dibuang. Aku hamil. Tubuhku bukan gagal. Aku bukan wanita rusak seperti yang mereka bilang. Aku menutup mulutku, menahan isak yang terlalu kuat. Aku ingin berteriak. Tapi suara itu hanya memantul di dalam hati. Tapi satu hal yang ku tahu pasti. Mereka tidak akan pernah tahu tentang ini. Anak ini bukan untuk mereka. Anak ini untukku. Untukku sendiri. Aku berjanji pada diriku, pada janin yang kini hidup di rahimku, bahwa aku akan melindunginya. Meski sendirian. Meski tanpa dewa. Karena kali ini, aku tak akan membiarkan siapapun mengambil kebahagiaanku lagi. Sejak 2 garis merah itu muncul, duniaku berubah. Ada kehidupan kecil yang tumbuh di dalamku. Sesuatu yang selama 5 tahun ku perjuangkan, kini hadir. Justru saat aku sudah tak punya siapa-siapa. Pagi itu, aku berdiri di depan cermin kecil di kamar Santi. Tanganku menyentuh perut yang masih datar. Tapi kurasa hangatnya berbeda. Ada detak jantung lain di sana. Ada alasan untuk bertahan. Untuk hidup. Santi mengetuk pintu. Lalu masuk perlahan. Kamu nggak sarapan, Nin? Aku menoleh dan tersenyum kecil. San, aku hamil. Santi terdiam sejenak. Apa? Kamu yakin? Aku mengangguk. Sudah pakai test pack 2 kali. Dua-duanya positif. Santi memelukku erat. Astaga, Nin, selamat ya. Tapi, kamu mau kasih tahu dewa? Aku menggeleng pelan. Tidak. Tapi itu anak dia juga, Nin. Dia udah buang aku. San, dia buang aku seolah aku nggak lebih dari beban. Sekarang anak ini milikku. Bukan milik dia. Bukan milik ibunya yang mulutnya lebih tajam dari pisau. Santi menatapku dengan mata berkaca. Kamu yakin sanggup sendiri? Aku harus sanggup. Beberapa minggu kemudian, aku pindah dari rumah Santi. Aku tak mau membebani dia dan keluarganya terlalu lama. Dengan uang tabungan yang tersisa, aku menyewa kamar kecil di kota sebelah. Tidak besar, tidak nyaman, tapi cukup. Di kota itu, aku mulai hidup baru. Aku mengubah nomor ponsel, menghapus akun media sosial, menjadi hilang dari dunia dewa dan Bu Ratna. Aku melamar kerja di sebuah toko buku kecil. Pemiliknya, Mbak Wina, seorang janda paruh baya yang sangat ramah. Saat tahu aku hamil tapi tak punya suami, dia hanya menatapku dengan lembut dan berkata, "Setiap orang punya cerita. Yang penting kamu jujur dan kerja sungguh-sungguh." Tuhan benar-benar membuka jalan. Hari-hari berlalu dengan damai. Aku mulai rutin kontrol ke bidan. Setiap malam, aku berbicara dengan janin di perutku. "Nak, kamu hebat ya." Datang di saat ibu hampir menyerah. "Kita cuma berdua sekarang. Tapi kita akan baik-baik saja. Ibu janji." Aku membeli baju-baju bayi dari pasar loak. Satu persatu.
perlahan-lahan. Kadang hanya satu potong dalam sebulan. Tapi aku menyimpannya dengan hati-hati, seolah sedang menyiapkan ruang untuk kebahagiaan yang benar-benar baru. Waktu terus berjalan. 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan. Perutku mulai membesar. Aku sudah tak malu saat orang bertanya tentang suami. Aku hanya menjawab, "Saya sendiri, tapi saya baik-baik saja." Hingga suatu hari, di bulan ke-6 kehamilan, seorang pria masuk ke toko buku tempatku bekerja. Dia tinggi, berpakaian rapi, dengan mata teduh dan senyum sopan. "Permisi, saya mau cari buku anak-anak untuk anak saya." Namanya Raka, seorang duda beranak 1. Anaknya tinggal bersama mantan istrinya di luar kota. Ia bercerita sambil menunggu bukunya dibungkus, bahwa ia sedang berusaha membangun kembali hubungan dengan anaknya, meskipun jarang bertemu. Raka melihat perutku dan bertanya sopan, "Sudah berapa bulan, Bu?" Aku tersenyum. 6 bulan. "Wah, selamat ya. Semoga sehat terus." Itu saja. Bukan basa-basi yang menghakimi. Bukan pandangan merendahkan. Dan aku tidak tahu bahwa pertemuan singkat itu akan menjadi awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Malam itu, aku menulis di jurnal kecilku. Hari ini, aku merasa kuat. Aku merasa utuh. Walau sendiri, aku tidak merasa sendirian. Anak ini membuatku bertahan. Dan mungkin Tuhan sedang menyiapkan kejutan yang tak pernah aku bayangkan. Setiap pagi di kota baru ini terasa lebih ringan. Tidak ada suara sindiran dari mertua. Tidak ada tatapan dingin dari suami yang lupa caranya mencintai. Hanya suara burung, aroma kopi dari warung sebelah, dan gerakan lembut bayi dalam perutku yang mulai aktif menendang saat aku bicara. Aku mulai menata ulang hidupku. Perlahan. Seperti merangkai puzzle yang tercecer setelah dihancurkan orang lain. Di toko buku, aku bekerja dengan tenang. Banyak pelanggan tetap yang mulai mengenalku. Mereka ramah. Tidak banyak tanya soal statusku. Di sini, aku merasa menjadi manusia, bukan perempuan yang gagal. Raka kembali datang beberapa minggu kemudian. Kali ini, bukan untuk beli buku anak, tapi mencari novel klasik. Katanya Hemingway bagus. "Ya?" katanya sambil tersenyum. Aku membantu mencarikannya. Dari percakapan ringan, kami mulai saling mengenal. Ia ternyata seorang pengusaha furnitur. Kantornya tak jauh dari toko. Ia sering mampir sekadar beli buku atau hanya menyapa. Dan setiap kali Raka datang, aku merasa dunia ini sedikit lebih hangat. Suatu siang saat aku sedang menyusun buku baru di rak, Raka menunggu dekat kasir. Setelah sepi, dia mendekat. "Nindi, kalau kamu tidak keberatan, bolehkah sesekali saya ajak kamu makan siang? Aku tidak bermaksud apa-apa, tapi kamu kelihatan selalu sibuk dan sendiri." Aku terdiam sesaat. Sudah lama tidak ada pria yang mengajakku bicara dengan cara setenang itu. Tidak menuntut, tidak menyudutkan, hanya menawarkan kebaikan dan membiarkanku memilih. "Aku hamil, Ra. Aku sendirian. Calon ayahnya tidak bertanggung jawab," kataku, jujur dan tanpa tedeng aling-aling. "Aku tahu. Dan aku tidak menilai kamu karena itu," jawabnya dengan suara tenang. "Justru karena kamu kuat. Aku ingin mengenalmu, kalau kamu izinkan." Aku mengangguk pelan. Bukan karena aku sedang jatuh cinta. Belum. Tapi karena setelah sekian lama, akhirnya, ada seseorang yang melihatku tanpa ingin mengubah atau memperbaiki diriku. Minggu-minggu berlalu. Kami mulai sering berbicara. Kadang saat toko sepi, kadang sambil makan siang di warung sederhana dekat taman kota. Raka tidak pernah menyentuh topik tentang mantan suamiku. Ia hanya bertanya soal kehamilan,
tentang buku yang kusukai, dan apa yang membuatku tertawa. Dan perlahan, aku pun membuka diri. Aku bercerita tentang Dewa, tentang ibu mertuaku, tentang 5 tahun penuh luka. Aku tak menangis saat menceritakannya, karena ternyata luka yang sudah disiram cinta tak lagi terlalu perih untuk diingat. Raka mendengarkan, tidak menghakimi, tidak menyela. Dan saat aku selesai, ia hanya berkata, "Mereka kehilangan berlian, Nin. Tapi Tuhan membawanya ke tempat yang lebih layak." Kata-katanya menenangkan. Tapi aku masih berhati-hati. Terlalu banyak luka membuatku tidak mudah percaya pada cinta. Sampai suatu hari, Raka mengajakku ke rumahnya. Bukan untuk hal yang aneh, tapi untuk memperkenalkanku pada ibunya. "Aku ingin kamu tahu bahwa ibuku orang yang hangat. Tidak semua mertua seperti mertuamu." Aku datang dengan perut yang makin membuncit dan tangan gemetar karena gugup. Tapi saat Ibu Raka membukakan pintu dan langsung memelukku sambil berkata, "Akhirnya, aku bisa peluk ibu calon cucuku." Aku tahu, Tuhan memang tidak pernah mengabaikan air mata yang tulus. 8 bulan berlalu sejak aku diusir dari rumah itu. Rumah tempat aku dulu meletakkan seluruh harapan. Kini, aku berada di tempat yang sama sekali berbeda, dengan orang-orang yang memperlakukanku bukan sebagai beban, tapi sebagai manusia. Aku masih bekerja di toko buku, meski kini hanya paruh waktu. Perutku sudah sangat besar. Bayi dalam kandunganku aktif bergerak. Kadang menendang pelan saat aku sedang duduk terlalu lama, seolah mengingatkanku bahwa aku tak lagi sendiri. Raka semakin sering datang. Bukan hanya untuk melihatku, tapi juga untuk mengantarku kontrol ke bidan, membawakan makanan sehat, dan membelikan kebutuhan bayi tanpa diminta. "Kamu nggak perlu repot, Ra," kataku suatu hari saat dia datang membawa 1 kardus besar berisi popok dan perlengkapan bayi. "Ini bukan repot. Ini bentuk terima kasihku, karena kamu sudah mengizinkanku ikut dalam perjalananmu," jawabnya ringan. Hati mana yang tak luluh? Tapi aku masih belum sepenuhnya berani. Belum bisa memastikan apakah ini cinta, atau hanya rasa syukur karena setelah semua luka, ada seseorang yang memperlakukanku dengan baik. 3 minggu sebelum hari perkiraan lahir, malam itu aku terbangun karena rasa mulas yang aneh. Tidak seperti biasanya. Keringat dingin mengalir di pelipisku. Napasku terengah. Aku sempat mencoba berdiri, tapi rasa sakitnya seperti gelombang yang datang dan pergi. Aku tahu, ini saatnya. Dengan tangan gemetar, aku menelpon Santi lebih dulu. Tapi tak lama kemudian aku justru menekan nomor Raka. "Ra, aku kayaknya mau lahiran." Suara di seberang langsung berubah panik tapi tetap tenang. "Tunggu di tempatmu. Aku kesana sekarang." Bersama Raka, aku dibawa ke klinik bersalin. Tangannya terus menggenggamku, menenangkan saat aku menggigit bibir menahan kontraksi yang semakin sering. Ia tidak panik, tidak ribut, hanya terus di sana. Prosesnya berlangsung cepat dan menyakitkan. Tapi dalam rasa sakit yang begitu mengguncang, aku merasakan satu hal: kebebasan. Aku tidak melahirkan dalam tekanan. Tidak dalam tatapan mata mertua yang menunggu hasil. Tidak dalam cemoohan suami yang mempertanyakan kemampuanku. Aku melahirkan dengan cinta. Tangisan pertama bayi itu memecah malam. Aku menoleh lemah ke arah perawat. "Laki-laki atau perempuan?" "Laki-laki," jawabnya sambil tersenyum. "Sehat dan kuat." Air mataku mengalir. Anakku. Anak yang mereka bilang tak akan pernah lahir. Anak yang dulu mereka ragukan. Anak yang kini kupeluk dengan penuh cinta. Raka duduk di sampingku, menatapku dengan mata yang nyaris berkaca-kaca. Ia mengusap keningku perlahan. "Selamat ya, Nin. Kamu hebat."
Kamu luar biasa. Namanya Bayu, bisikku pelan. Artinya, angin. Karena dia datang membawa kehidupan baru. Hari-hari setelah kelahiran Bayu adalah masa pemulihan fisik dan hati. Raka membantu sebisanya. Ia membelikan keranjang bayi, meminjamkan sopir untuk antar jemput kontrol, bahkan beberapa kali menginap di rumah ibunya agar bisa dekat jika aku butuh bantuan. Ia tidak pernah memaksa, tidak pernah menuntut. Ia hanya hadir. Dan saat aku menyusui Bayu di malam hari, aku sering menatap wajah kecil itu sambil berbisik. Kita sudah sampai di sini, Nak, Ibu dan kamu. Kita sudah lewati semua. Sekarang, hanya ada masa depan. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku sebagai seorang perempuan, aku merasa cukup. Aku pikir setelah melahirkan Bayu, hidup akan kembali tenang. Tapi nyatanya, hidup tidak pernah benar-benar tanpa ujian. Hanya saja, sekarang aku menjalaninya dengan hati yang lebih kuat. Ada sosok kecil yang setiap hari menjadi alasanku untuk tetap berdiri. Bayu. Setiap pagi, aku terbangun dengan tangisan lembutnya. Dan saat aku menggendongnya, menatap matanya yang mulai bisa fokus, rasanya seluruh dunia berhenti sejenak. Ia adalah cinta sejatiku, cinta yang tak pernah menuntut, tak pernah menyakiti, hanya hadir dengan ketulusan. Raka tetap menjadi bagian penting dalam hidupku. Tapi aku tahu, aku belum sepenuhnya utuh. Ada luka yang belum sembuh, dan ia mengetahuinya. Suatu sore, saat Bayu tertidur di stroller dan kami duduk di taman, Raka memulai pembicaraan yang selama ini selalu kami hindari. Nindi, aku tahu kamu masih membawa luka. Aku bisa lihat itu di matamu. Kadang saat kamu melamun. Aku terdiam. Menunduk. Aku nggak minta kamu mencintai aku sekarang. Aku juga nggak mau jadi pelarian. Tapi aku ingin kamu tahu. Aku ingin jadi bagian dari masa depan kamu dan Bayu. Kalau kamu izinkan. Hatiku seperti diremas perlahan. Ada kehangatan dalam suaranya, tapi juga ketakutan dalam hatiku. Aku takut. Aku trauma. Dulu aku pikir aku menikah dengan orang yang tepat, tapi nyatanya, aku cuma dianggap sebagai alat. Aku dicintai hanya kalau bisa memberi anak. Aku bahkan diusir. Kamu nggak perlu buru-buru. Tapi kamu juga nggak perlu menanggung semuanya sendiri. Kalau kamu jatuh, aku akan jadi tempat kamu bersandar. Bukan untuk menggantikan siapa-siapa, tapi untuk mendampingi. Aku menangis. Bukan karena sedih, tapi karena lega. Ada orang yang melihatku dengan utuh, tanpa syarat, tanpa luka masa lalu sebagai penghalang. Sejak hari itu, hubungan kami perlahan berubah. Tidak tiba-tiba, tidak romantis berlebihan, tapi nyata. Raka mulai sering ikut menemani Bayu ke posyandu. Ia menggendong Bayu seperti anaknya sendiri. Bayu pun terlihat nyaman dalam pelukannya, seperti mereka sudah saling kenal sejak lama. Kadang, saat aku memasak, Raka datang membawa bunga dan berkata, "Nggak harus ada alasan buat bahagiain orang yang kita sayang, kan?" Dan disitulah aku sadar, cinta yang baru bukan berarti menghapus luka lama, tapi memberi ruang untuk sembuh. Suatu malam, saat Bayu tidur dan kami duduk di balkon rumahku, aku berkata pelan, mungkin butuh waktu, tapi aku ingin mencoba membuka hati untukmu." Wajahnya tenang, penuh haru. "Terima kasih, Nin. Aku nggak butuh jawaban cepat. Yang aku butuh hanya kesempatan untuk menunjukkan bahwa kamu layak dicintai tanpa syarat." Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupku setelah ditinggalkan, aku merasa dicintai bukan karena tubuhku, bukan karena kemampuan melahirkan, bukan karena kewajiban, tapi karena aku adalah aku.
Dan cinta yang seperti itu pantas diperjuangkan. Waktu berjalan cepat. Bayu sudah bisa berdiri, meski masih harus berpegangan pada meja atau kakiku. Suaranya mulai cerewet. Celotehnya membuat pagi-pagiku lebih hidup. Kadang ia tertawa hanya karena aku menjatuhkan sendok ke lantai. Kadang ia menangis hanya karena aku menjauh ke dapur. Ia adalah pusat semestaku sekarang. Raka masih hadir dalam setiap hariku. Tapi kini, hubungan kami tak lagi abu-abu. Beberapa bulan terakhir, aku mulai membiasakan diri menyebutnya bagian dari hidupku. Bukan sebagai pelindung semata, tapi pasangan yang perlahan ku percaya. Meski belum benar-benar kami definisikan sebagai pacaran, hubungan kami jelas lebih dari sekadar teman. Malam itu, aku diundang ke acara ulang tahun anak Raka, Aurel. Raka memang belum pernah membawaku ke hadapan keluarganya sebagai pasangan, hanya sebagai teman. Tapi malam itu terasa berbeda. Dia menjemputku dengan mobil yang lebih rapi dari biasanya. Bayu pun mengenakan baju baru yang Raka pilih sendiri. Sesampainya di tempat acara, sebuah restoran kecil yang didekorasi dengan balon dan lampu gantung hangat, aku langsung merasa gugup. Beberapa keluarga besar Raka datang, dan mereka menyambutku dengan ramah. Jadi ini Nindi, yang suka direbut Bayu dari pelukannya Raka. Canda salah satu tante Raka. Aku hanya tersenyum malu. Tak tahu harus menjawab apa. Aurel, gadis kecil manis berusia 6 tahun, memelukku erat begitu aku tiba. Aku senang kamu datang, Tante Nindi, katanya polos. Hatiku mencair. Bagaimana bisa seseorang yang bukan darah dagingku sendiri begitu menerima? Setelah acara makan malam selesai dan kue ulang tahun dipotong, lampu diredupkan. Semua orang diarahkan untuk duduk. Aku mulai curiga ketika Raka menggandengku ke tengah ruangan. Musik lembut diputar. Aurel maju ke depan, lalu berkata, "Aku mau punya ibu lagi." Semua orang tertawa kecil. Lalu Raka mengeluarkan sebuah kotak kecil dari saku jasnya. Dunia seperti berhenti. Nindi, kamu tahu semua yang sudah kamu lewati. Aku tahu aku tidak bisa menghapus masa lalu itu. Tapi aku ingin jadi bagian dari masa depanmu. Dengan semua luka dan cinta yang kamu bawa. Kamu mau menikah denganku? Tanganku gemetar. Semua mata memandang kami. Tapi yang kulihat hanya wajah Raka dan Bayu yang sedang digendong oleh Aurel. Bayu tertawa, mengulurkan tangan mungilnya padaku. Aku mengangguk pelan. Air mata mengalir begitu saja. Ya, aku mau. Semua orang bersorak. Tapi di dalam hatiku, bukan sorak-sorak yang kudengar, melainkan suara kecil di dalam diriku yang akhirnya bisa berkata, "Aku layak bahagia." Pernikahan kami diadakan sebulan kemudian. Sederhana, penuh senyum, penuh harapan baru. Aku berdiri di pelaminan, bukan lagi sebagai perempuan yang gagal menjadi istri, tapi sebagai perempuan yang berhasil menjadi ibu. Dan kini, istri dari lelaki yang benar-benar mencintaiku. Bayu ada di pelukanku. Dan untuk pertama kalinya, aku tak merasa sendiri. Setahun telah berlalu sejak aku menikah dengan Raka. Hidupku kini terasa seperti dunia yang sama sekali berbeda. Tenang, penuh cinta, dan tak lagi berjalan di atas duri. Raka bukan hanya suami yang sabar dan perhatian. Ia juga ayah yang luar biasa untuk Bayu. Meski tak memiliki hubungan darah, cintanya pada Bayu tak bisa diragukan. Bahkan, kadang aku merasa, Bayu lebih lengket pada Raka daripada padaku. Di rumah kecil kami yang penuh tawa dan aroma makanan hangat, aku akhirnya menemukan arti rumah yang sesungguhnya. Namun, hidup tak pernah membiarkan masa lalu benar-benar menghilang tanpa jejak. Suatu pagi, saat aku sedang menyuapi Bayu di dapur, ponselku berdering. Nama sahabatku, Lila, muncul di layar. "Nin, kamu gak akan percaya.
Aku ketemu Dewa semalam di minimarket dekat rumah. Dia kelihatan hancur banget. Aku terdiam. Sendok berhenti di tangan. Kamu masih ingat Vira? Istri barunya. Aku mengangguk. Walau Lila tak bisa melihat. Mereka cerai. Baru 2 bulan. Katanya Vira selingkuh. Kabur bawa uang tabungan mereka. Dewa sekarang tinggal sama ibunya lagi. Dan usahanya bangkrut. Hatiku diam-diam mengeras. Bukan karena senang, tapi karena aku tahu, inilah yang disebut karma. Kabar tentang Dewa dan Bu Ratna mulai tersebar di kalangan teman dan tetangga lamaku. Mereka yang dulu hanya memandangku sebagai istri yang tak bisa hamil, kini mulai bertanya-tanya kemana aku pergi, bagaimana hidupku sekarang. Aku tidak menjawab. Aku sudah selesai dengan penjelasan. Hidupku kini berbicara sendiri. Raka pun tahu tentang masa laluku dengan Dewa, walaupun tidak secara lengkap. Ia tidak pernah menekanku untuk menceritakan semuanya. Tapi hari itu, setelah menerima kabar dari Lila, aku duduk bersamanya di ruang tamu. Raka, aku dapat kabar. Dewa cerai. Bangkrut juga. Ibunya sakit-sakitan. Raka hanya menatapku lembut. Tidak ada sinisme. Tidak ada kata pantas. Ia tahu aku tidak mencari balas dendam. Kamu nggak apa-apa? Tanyanya pelan. Aku bingung. Mungkin dulu aku akan bahagia dengar itu. Tapi sekarang rasanya kosong. Itu tandanya kamu sudah sembuh. Nin, dulu kamu pernah disakiti. Tapi sekarang kamu nggak lagi menyimpan dendam. Kamu sudah menang. Kata-kata itu menyusup ke dalam jiwaku seperti air di tengah kekeringan. Beberapa minggu kemudian, aku melihat Dewa tanpa sengaja. Kami sedang berada di pusat perbelanjaan bersama Bayu dan Aurel yang sibuk memilih mainan. Saat aku sedang menunggu di depan kasir, aku menoleh dan mataku bertemu dengan seseorang yang sangat kukenal. Dewa. Ia berdiri kaku, hanya beberapa meter dariku. Matanya langsung tertuju pada Bayu yang sedang digendong Raka. Anak kecil itu tertawa riang, memainkan jari-jari ayah barunya. Aku bisa lihat bagaimana wajah Dewa berubah. Seperti melihat hantu. Atau lebih tepatnya, melihat masa lalu yang tak bisa diulang. Ia tidak menyapaku hari itu. Tapi sorot matanya mengikuti kami. Sampai kami menghilang di balik pintu lift. Dan aku tahu, tanpa satu kata pun, dia tahu, itu anaknya. Beberapa hari setelah pertemuan tak disengaja di pusat perbelanjaan itu, aku merasa gelisah. Bukan karena takut Dewa akan datang mengganggu hidupku lagi, tapi karena aku tahu, cepat atau lambat, ia akan muncul. Dan benar saja, suatu sore, saat aku baru saja menyiram tanaman di teras rumah, aku melihat sosok pria berdiri di seberang jalan. Ia tidak segera mendekat, hanya berdiri diam, memandangi rumahku, seperti sedang memastikan sesuatu. Aku tahu itu Dewa. Tanganku mencengkeram gagang semprotan air. Tubuhku kaku. Dewa berjalan perlahan ke arah pagar. Langkahnya berat. Matanya terlihat sayu. Seperti seseorang yang kehilangan arah hidupnya. Wajahnya tirus. Tubuhnya lebih kurus dari terakhir kali aku melihatnya bertahun lalu. Nindi. Suaranya nyaris tak terdengar. Aku tidak langsung menjawab. Hanya berdiri di ambang pintu. Menatapnya dengan datar. Aku tahu ini mendadak. Tapi aku perlu bicara. Tolong. Aku menimbang dalam hati. Lalu kutarik napas panjang dan berkata, Raka dan anak-anak sedang tidak di rumah. Kalau kamu ada urusan, cepat saja. Aku tidak mau drama. Dewa menunduk. Lalu, tanpa menunggu, ia masuk saat aku membuka pagar. Kami duduk di bangku kecil di teras.
Jarak di antara kami terasa seperti jurang yang tak bisa diseberangi. Dia menatap tangannya sendiri, gelisah, sebelum akhirnya bersuara. Aku lihat anak itu, Bayu. Dek, dia mirip sekali denganku waktu kecil. Dan, aku ingat, kamu pergi seminggu sebelum aku tahu kamu hamil. Aku tetap diam. Dia anakku, kan? Pertanyaan itu seperti pisau, tapi bukan lagi pisau yang melukai, melainkan yang mengingatkan luka lama. Aku menatapnya tajam. Apa itu penting sekarang, Dewa? Setelah kamu buang aku seperti sampah? Setelah kamu dan ibumu menghancurkan harga diriku? Aku tahu aku salah. Aku bodoh. Tapi waktu itu aku juga tertekan. Mama terus-menerus. Jangan salahkan ibumu. Kamu punya mulut. Dewa, kamu bisa bela aku. Tapi kamu diam. Kamu biarkan aku dikata-katai setiap hari. Dewa tertunduk. Bahunya gemetar. Aku menyesal. Nin, Tuhan tahu aku menyesal. Setelah Vira selingkuh, setelah aku bangkrut, baru aku sadar. Kamu satu-satunya yang benar-benar mencintai aku. Tapi saat aku lihat Bayu, Tuhan, dia anakku, aku kehilangan semuanya. Air matanya menetes, tapi tidak ada getaran di dadaku. Dulu, mungkin aku akan menangis juga, akan memeluknya dan berkata, kita mulai dari awal. Tapi sekarang, aku hanya merasa kosong, karena cinta itu, yang dulu begitu dalam, sudah lama mati. Bayu memang anakmu, Dewa, tapi sekarang dia anak Raka. Dia sudah punya ayah yang mencintainya, yang tak pernah menyakitiku. Dewa terisak. Ia menutup wajahnya. Aku mohon, izinkan aku bertemu dengannya. Sekali saja. Aku cuma mau minta maaf. Aku menahan napas. Luka lama berdesir di dalam hati. Tapi aku tak mau membiarkan masa lalu menghancurkan hidupku lagi. Aku akan bicara pada Raka dulu. Tapi satu hal, Dewa, jangan pikir kamu bisa kembali jadi bagian dari hidupku. Aku sudah selesai. Sudah lama. Dewa mengangguk pelan, seolah menyadari bahwa ia memang datang terlambat. Terlalu terlambat. Malam itu, setelah Bayu dan Aurel tertidur pulas di kamar mereka, aku duduk di ruang keluarga bersama Raka. Hanya lampu gantung yang menyala redup. Di atas meja, 2 cangkir teh jahe mengepul pelan, memberi kehangatan dalam percakapan yang tidak mudah. Aku menceritakan pertemuanku dengan Dewa. Semuanya. Raka mendengarkan tanpa menyela, tanpa ekspresi marah ataupun tersinggung. Hanya tatapan tenang yang penuh pengertian. Dia minta bertemu Bayu. Sekali saja. Buat minta maaf, katanya. Ucapku, menatap permukaan teh yang mulai mendingin. Kamu keberatan? Raka bertanya lembut. Aku terdiam sejenak, lalu menggeleng. Kalau kamu izinkan, aku akan biarkan. Tapi hanya 1 kali. Aku tidak mau Bayu bingung atau terluka. Raka menggenggam tanganku. Bayu memang anak biologis dia. Tapi selama ini, kamu dan aku yang membesarkannya. Kasih sayang gak ditentukan oleh darah, tapi oleh pilihan. Aku nyaris menitikkan air mata karena kalimat itu. Kalau kamu merasa ini perlu, lakukan. Aku percaya kamu bisa jaga Bayu dari apapun. 3 hari kemudian, aku mengizinkan pertemuan itu. Dewa datang ke taman kota, tempat biasa aku membawa Bayu bermain setiap minggu pagi. Raka memilih tidak ikut, memberikan ruang itu padaku sepenuhnya. Bayu sedang asyik bermain perosotan saat Dewa datang. Ia mengenakan kemeja biru muda dan celana kain. Wajahnya tampak lebih rapi, tapi sorot matanya tetap menyimpan luka. Ketika Bayu turun dari perosotan dan berlari ke arahku, Dewa berdiri membeku.
Itu dia, bisiknya. Aku mengangguk. Namanya Bayu. Bayu memelukku dan menatap Dewa dengan penasaran. Itu siapa? Bunda. Aku tersenyum kecil. Itu teman Bunda. Dewa berlutut, menatap anak laki-lakinya. Tangannya gemetar saat mencoba menjabat tangan kecil Bayu. Hai, aku Om Dewa. Bayu mengangguk polos. Halo, Om. Tak ada ikatan, tak ada getaran spesial. Hanya dua orang yang baru bertemu. Dan saat itulah, aku melihat wajah Dewa benar-benar hancur. Karena ia menyadari satu hal penting. Ia telah kehilangan sesuatu yang tak bisa dibeli kembali. Kedekatan darah yang telah digantikan oleh cinta dan waktu. Setelah pertemuan itu, Dewa tidak lagi muncul. Ia hanya mengirim pesan sekali, mengucapkan terima kasih karena sudah diberi kesempatan. Tak ada permintaan lanjutan. Tidak ada usaha untuk merebut apapun. Mungkin pertemuan itu telah cukup menghukumnya. Ia tahu Bayu kini bukan lagi anaknya, meski darah yang mengalir sama. Bayu milik keluarga yang membesarkannya, yang mencintainya tanpa syarat. Dan aku telah menemukan penutup untuk luka lamaku, dengan kepala tegak, tanpa dendam. Beberapa minggu berlalu sejak pertemuan Dewa dan Bayu di taman kota. Aku pikir segalanya sudah berakhir di sana. Tapi kehidupan, seperti biasa, selalu punya babak tak terduga. Pagi itu, hujan turun gerimis saat seseorang mengetuk pintu rumah. Aku mengintip dari balik jendela. Bu Ratna. Jantungku langsung berdebar. Raka sedang keluar kota, dan Bayu serta Aurel sedang sekolah. Aku sendiri di rumah. Aku membuka pintu perlahan. Wajah Bu Ratna terlihat jauh berbeda dari yang kuingat. Tak lagi angkuh. Tak lagi berdiri dengan bahu tegak dan sorot mata mencemooh. Kali ini ia menunduk. Wajahnya penuh kerutan, matanya sembab. Nindi, boleh aku bicara sebentar? Aku mengangguk pelan dan mempersilakannya masuk. Ia duduk di kursi tamu, memeluk tasnya erat seperti anak kecil yang ketakutan. Kami diam lama. Hanya suara detak jam dinding yang terdengar. Lalu, dengan suara gemetar, ia berkata, "Aku salah, Nindi, sangat salah. Kamu dulu perempuan paling sabar yang pernah aku kenal. Tapi aku buta. Aku terlalu egois. Aku memperlakukan kamu lebih buruk dari orang asing." Aku menelan ludah. Mendengar suara Bu Ratna, dulu sumber luka paling dalam di hidupku, kini mengiba. Rasanya seperti melihat bayangan masa lalu hancur di hadapanku. Dewa cerita segalanya. Dia bilang Bayu anaknya. Waktu aku lihat foto anak itu, hatiku seperti disayat. Aku sadar, aku sudah kehilangan cucu yang seharusnya bisa kupeluk sejak bayi. Air mata menetes di pipinya. Aku cuma ingin minta maaf, Nindi, untuk semua hinaan, semua ucapan kejam, semua perlakuanku dulu. Aku tahu kamu sudah bahagia, dan aku tidak pantas mengganggu. Tapi aku mohon, beri aku kesempatan, sekali saja, melihat cucuku dari dekat. Aku tidak langsung menjawab. Di dalam hatiku, perasaan campur aduk. Luka itu memang sudah lama, tapi bekasnya masih terasa. Tapi, aku juga tahu bagaimana rasanya kehilangan. Setelah diam sejenak, aku berkata, Bayu sudah punya keluarga baru sekarang. Dia tidak tahu siapa kamu. Kalau kamu benar-benar ingin melihatnya, kamu harus terima bahwa kamu tidak lagi memegang peran apa-apa di hidupnya. Bu Ratna mengangguk cepat. Aku tahu. Aku cuma ingin melihat tanpa berharap apa-apa. Sore itu, saat Bayu pulang dari sekolah, aku memperkenalkannya pada seorang tamu dari masa lalu. Bayu bersikap sopan seperti biasa. Bu Ratna menatap wajah kecil itu dengan mata berkaca-kaca.
Kamu anak yang hebat pintar ya, Nak. Bayu mengangguk malu. Makasih, Nek. Tante. Bu Ratna tertawa kecil sambil mengusap pipinya sendiri. Tante juga punya cucu, tapi sekarang cuma bisa melihat dari jauh. Setelah itu, ia pamit. Sebelum pulang, ia menggenggam tanganku erat dan berkata, "Terima kasih, Nindi. Kamu jauh lebih baik dari aku. Aku akan doakan kamu selalu bahagia." Aku tersenyum kecil. Doakan Bayu juga. Itu lebih penting. Malamnya, aku bercerita pada Raka tentang kejadian itu. Ia hanya tersenyum, lalu memelukku. "Kamu perempuan luar biasa. Bisa memaafkan tanpa harus membuka luka lagi." Aku bersandar di dadanya. Aku tidak memaafkan demi mereka. Aku memaafkan demi diriku sendiri dan demi anak-anak kita. Dan malam itu, aku tidur dengan hati yang jauh lebih ringan. Karena aku tahu, aku telah menang. Bukan dengan membalas dendam, tapi dengan menciptakan kehidupan baru yang lebih damai. Sudah hampir 2 tahun sejak Dewa dan Bu Ratna kembali muncul dalam hidupku. Tapi sejak hari terakhir itu, tak ada lagi kabar. Tak ada pesan. Tak ada permintaan bertemu. Mereka benar-benar menepati janji untuk tidak mengganggu lagi. Dan aku menjalani hidupku seperti yang dulu pernah kuimpikan. Tenang, sederhana, dan penuh cinta. Setiap pagi, aku menyiapkan sarapan untuk keluarga kecil kami. Raka biasanya membantu memakaikan seragam untuk Bayu dan Aurel. Mereka berdua sudah seperti kakak adik kandung, berdebat soal mainan, lalu tertawa bersama sambil rebutan tempat duduk di meja makan. "Bunda, nanti antar Bayu ya? Jangan ayah," rengek Bayu. "Loh, kenapa?" Raka pura-pura cemberut. "Soalnya ayah suka nyanyi-nyanyi di motor." "Malu," jawab Bayu polos. Kami semua tertawa. Momen-momen seperti ini adalah obat dari semua luka lama. Sore hari, setelah anak-anak tidur siang, aku duduk di beranda rumah. Di tanganku, ada buku catatan yang sudah lusuh. Buku harian yang dulu kutulis diam-diam saat masa-masa tergelap hidupku. Kubuka halaman yang berisi tulisan 5 tahun lalu. Hari ini, aku kembali gagal. Tes PEK tetap 2 garis samar. Dewa makin menjauh. Ibu mertua menyindir terus. Aku lelah. Tapi aku masih bertahan. Karena aku percaya akan ada hari yang lebih baik. Aku menutup buku itu pelan. Ya, hari itu akhirnya datang. Dulu, aku bertahan karena cinta. Sekarang, aku bahagia karena cinta yang tepat. Raka datang menghampiri, membawa 2 cangkir teh hangat. "Ngapain kamu senyum-senyum sendiri?" "Baca tulisan lama. Waktu aku masih rapuh. Sekarang aku kuat. Karena aku tahu aku berharga. Bahkan saat aku nggak bisa memberi apa-apa. Dan karena aku punya kamu." Raka tersenyum, lalu mencium keningku. "Kamu nggak perlu jadi siapa-siapa buat layak dicintai. Kamu, ya cukup jadi Nindi yang sekarang." Malam itu, setelah anak-anak tidur, aku menulis di halaman terakhir buku harian itu. Untuk perempuan yang pernah dibuang karena dianggap tak sempurna, kamu pantas dicintai. Kamu pantas bahagia. Jangan tunggu mereka sadar. Sadarilah dirimu sendiri lebih dulu. Karena bahagia itu bukan hadiah dari orang lain, tapi keputusan yang kamu ambil untuk diri sendiri. Aku menutup buku itu dengan senyum tenang. Aku sudah berdamai dengan masa lalu. Aku sudah sembuh. Dan yang paling penting, aku sudah bahagia sekarang. Dulu, aku sering bertanya-tanya, kenapa aku? Kenapa aku harus jadi perempuan yang tidak bisa hamil selama 5 tahun? Kenapa aku harus diperlakukan seperti beban oleh orang yang seharusnya melindungi?
Tapi sekarang aku tahu jawabannya. Semua itu terjadi bukan karena aku kurang layak. Semua itu adalah perjalanan untuk membuatku sampai di tempat yang lebih baik. Tempat yang penuh cinta. Tempat yang bisa kusebut rumah. Bukan karena dindingnya indah, tapi karena orang-orang di dalamnya memberiku rasa damai. Hari ini, aku berdiri di depan kelas kecil di komunitas ibu tunggal. Kami berkumpul seminggu sekali, saling bercerita, saling menguatkan. Aku diminta menjadi pembicara hari ini, membagikan kisah hidupku. Awalnya aku ragu, tapi lalu aku melihat wajah-wajah penuh harap di depan sana. Beberapa dari mereka membawa anak, beberapa datang sendiri, beberapa masih menahan air mata yang belum sempat jatuh. Aku menarik napas panjang dan mulai bicara. Namaku Nindi. Dulu aku pernah merasa gagal sebagai istri. Aku pernah dibuang, dihina, dianggap tidak berguna hanya karena belum bisa punya anak. Tapi hari ini, aku datang sebagai seorang ibu. Sebagai istri dari laki-laki yang mencintai aku apa adanya. Dan sebagai perempuan yang berdiri di sini karena aku memilih untuk tidak menyerah. Satu persatu mata berkaca-kaca. Kalau kamu merasa hidupmu hancur, percayalah, itu bukan akhir. Kadang yang kita anggap akhir justru adalah awal yang lebih indah. Aku diusir karena tidak bisa hamil. Tapi 1 minggu kemudian, Tuhan beri keajaiban. Aku hamil. Tapi aku tidak kembali, karena aku sadar, cinta yang layak tidak akan pernah membuangmu hanya karena kamu belum sempurna. Tangisku mulai tercekat, tapi aku lanjut. Dan hari ini, aku tidak akan menukar kehidupanku sekarang dengan masa lalu, bahkan jika mereka datang berlutut. Karena hidupku, anakku, dan keluarga kecilku saat ini adalah jawaban dari setiap doa yang dulu kutangisi dalam diam. Tepuk tangan bergema. Pelukan hangat menyambutku setelahnya. Di sudut ruangan, Bayu menggandeng tangan Aurel, tersenyum bangga melihatku. Dan Raka menatapku dengan mata yang selalu sama, teduh, penuh hormat, dan mencintaiku utuh. Saat malam tiba, aku menulis 1 halaman terakhir lagi, bukan di buku harian, tapi di laptop. Judulnya, Untukmu yang pernah terluka, tapi tidak kalah. Aku menulis, jangan takut jatuh. Takutlah jika kamu lupa bangkit. Dan saat kamu bangkit, jangan lihat ke belakang untuk membalas. Lihat ke depan, untuk hidup lebih baik. Aku Nindi. Dulu aku dibuang. Sekarang, aku hidup untuk membuktikan bahwa aku bisa. Bukan hanya bertahan, tapi juga bahagia. Dan begitulah akhir dari cerita kita hari ini. Setiap perjalanan, seberapapun kecilnya, selalu menyimpan pelajaran dan makna. Semoga kisah ini bisa menginspirasi, menghibur, atau bahkan membuka sudut pandang baru untukmu. Kalau kamu suka dengan cerita seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan tentunya subscribe agar kamu nggak ketinggalan cerita-cerita seru berikutnya. Aktifkan juga lonceng notifikasinya supaya kamu jadi yang pertama tahu saat cerita baru tayang. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.